Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الأمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim. wa barik alaihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Iftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin at-ta'i'ina li asma'illahi ta'ala. Hadratil mukarram yang sama-sama kita muliakan, para guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrab bin Yusuf, mata'anallahu fi tuli hayatihim. Amin. Pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Pak Haji Basroin, Ustadz Haji Muhammad Tahir, dan juga pengurus Masjid Al-Muhaimin, serta seluruh para jamaah yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa berpanjang kalam, mari sama kita mulai dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan terhadap majelis kita, dan Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua, sehingga tidaklah kita bangkit dari majelis ini kecuali Allah memastikan kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawa salafuna salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitil kiram. Wa nakhusu khasatan li hadrati muallifi hadzal kitab Sayyid Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari Al-Fannani wa Sayyid Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi wa jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina fid din al-ahya wa mayyidin, man Allah yu'li darajatihim fil jannah وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi wa amadna bi asrari fid dharain amin. Halaman 20 ya? 20. Satu cek. Wa'lam anna tahsilal ilmi naw'aini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu dapat dihasilkan dengan dua cara. Khusus ilmu agama dapat dihasilkan dengan dua cara. Tanpa dua cara ini ilmu nggak berhasil. Mau zaman apapun, mau zaman salaf atau zaman khalaf, zaman dulu atau zaman sekarang, yang namanya ilmu kalau pengen dapat ya caranya dua. Yang pertama kasbiyin, mencari ilmu itu dengan cara kasbi. Apa artinya kasbi? Dengan usaha nyata. Nanti kita bahas apa itu kasbi. Yang kedua wasama'iyyin, mencari ilmu bisa berhasil. Cara yang kedua itu cara kita yang sekarang nih, namanya sama'i. Fal kasbiyu, maka adapun kasbi adalah wal ilmul hasilu bimudawamatid darsi, ilmu yang dihasilkan dengan cara melanggengkan atau continue ad-darsi, belajar, mengulang, ngederes. Continue tuh ngederesnya, sehari bisa 5 kali. Ulang-ulang hafalan. Kita berapa kali sehari? Ya habis ini tutup udah sampai minggu depan. Yang kedua wal qiraati 'alal ustadzi, dia membaca talaqi di depan ustadznya, di depan gurunya. Habis dia hafalin tuh ilmu, lalu dia setorin sama gurunya. Sorogan kalau bahasa santri itu apa namanya? Sorogan, dia baca kitab di depan gurunya. Kalau dia ngapalin Quran, dia hafalin Quran, kemudian dia setorin sama. Kalau kata gurunya belum pindah, belum. Kalau kata gurunya salah, ulang lagi. Dulu mau naik dari ibtidaiyah ke sanawiyah itu kudu hafal tuh Safinatun Najah matannya. Arkanul wudu sittadun, al-awwalun niyyah, tsani ghuslul wajhi, tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, tsalitsu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini ilal ka'baini, sadisu at-tartibu. Nah, udah hafal. Kalau sekarang kan kagak. Nah itu namanya kasbi. Dia tulis kitab, dia hafalin kitab, kemudian dia storin sama gurunya. Ini yang terjadi di pondok pesan. Nah santri yang mondok itu namanya nuntut ilmu dengan cara kasbi. Atau ada yang di majelis ini juga ada yang kasbi. Dia bawa kitab, dia bawa catatan, dia hafalin. Ada juga. Tapi yang pasti itu di pondok pesantren namanya ilmu atau nuntut ilmu dengan cara kasbi. Dan juga yang di sekolah-sekolah itu nuntut ilmu dengan cara kasbi. Yang kedua as-sama'i, menuntut ilmu dengan cara sama'i. Artinya at-ta'allumu minal ulama, dia belajar ilmu dari ulama bis-sama'i, dengan cara ngedengerin fi umuriddin, dalam urusan-urusan agama, wad dunya, dan dalam urusan dunia.
Kita sekarang nih namanya jeep. Nah, sama aja udah dengerin doang urusan dunia, urusan agama dari ulama. Jadi nuntut ilmu cuma dua tuh. Yang pertama kasbi, usaha benar-benar, dia nulis, dia nyatet, dia ngapal, kemudian dia sorogan, dia setorin sama gurunya. Ya, benar salahnya nanti gurunya yang katakan dia lulus atau tidak, sampai akhirnya mendapatkan ijazah, mendapatkan syahidah, mendapatkan sanad. Baru namanya kasbi tuh. Nah, model kayak gini ini namanya samai. Mengaji, belajar dengan cara mendengarkan ilmu. Wahada yang model kayak sekarang ini ngaji samai la yahsulu, tidak akan pernah hasil illa kecuali ngajinya bimahabbatil ulama, dengan mencintai ulamanya, dengan mencintai gurunya. Udah ngajinya samai kagak pakai ngapal, kagak pakai deres, benci sama gurunya, ya udah amsyong. Jadi mahabbatul ustadz itu syarat. Cinta sama guru itu syarat supaya ilmu itu masuk, ilmu itu dapat, ilmu itu manfaat. Ada orang nggak pesantren, ngajinya mulazamah aja sama guru. Ya ngaji majelis ke majelis, tapi dia bawa kitab dan dia cinta sama ulamanya, sama gurunya. Jadi tuh orang saleh, bahkan manfaat. Betul nggak? Banyak nggak yang model gitu? Sejarah pesantrennya enggak, tapi mulazamah ngaji di majelis-majelis banyak, dan dia cinta sama ulama, maka akhirnya jadi. Ini kalau kita jaga yang namanya mahabbah kepada guru, jaga cinta kita sama guru, jaga cinta kita, husnuzon kita sama guru, ini bisa jadi yang hadir, Bapak udah ngaji berapa tahun Pak? Dari kecil kali ya? Udah jadi ustadz mungkin. Atau bisa jadi orang, minimal jadi orang saleh. Itu ada manfaat ilmu yang didapat. Ini kan kadang-kadang gurunya telat dikit aja, lah ustadz itu memang telat, biasa begitu emang dia. Menjaga husnuzon kita kepada guru itu luar biasa sulitnya. Sehingga ada doanya orang-orang salaf itu. Salaf itu orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama terdahulu berdoanya Allahumma astur aurati uyubal ustadzi. Ya Allah, tutuplah di hadapanku aib-aib guruku. Sehingga kita nggak mau tahu tuh guru kita punya aib apa, urusan pribadi beliau. Urusan kita itu adalah nanti dapat ilmu dari beliau. Sehingga Imam Ahmad Al-Muhdar yang syairnya terkenal sekarang tuh man ana laulakum, yang suka dinyanyiin sama anak-anak, itu syairnya seorang wali besar tuh, man ana laulakum. Apalah aku kalau tanpa dirimu wahai guru. Kita nggak bisa wudu, kita nggak bisa sholat, kita nggak tahu huruf Al-Quran tanpa guru. Cuma penghargaan kita sama seorang guru kadang-kadang nggak ada. Sehingga apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui, apa yang kita sudah hafal dari ilmu agama kurang manfaat. Guru itu ya nggak harus didatengin bawa amplop Pak, itu nggak harus, cuma wajib. nggak harus. Yang penting mahabbah, yang penting cinta. Cinta itu ya jangan sampai kita membenci cuma gara-gara satu perbuatan yang dibuat. Ya manusia semuanya kan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Menjaga hati agar senantiasa cinta kepada guru itu yang sulitnya luar biasa. Kita baru bisa mufarraqah. Apa itu mufarraqah? Mufarraqah itu berpisah sama guru kita anggap udahlah kita nggak sejalan lagi kalau memang apa yang diajarkan oleh guru kita itu sudah tidak lagi
sejalan dengan syariat. Tapi kalau dalam urusan dunia tidak sejalan, itu nggak masalah. Nggak sepakat dalam urusan dunia nggak masalah, karena orang punya selera masing-masing. Apalagi cuma gara-gara masalah politik akhirnya kita ribut. Itu kan nggak masalah sebetulnya, berbeda itu tidak masalah. Ya Allah. Tapi kalau udah urusan akhirat baru boleh dah kita memilih. Karena kalau udah khilaf atau berbeda dalam urusan akhirat itu ya nggak bisa diterusin. Masa orang tersesat kita lanjutin. Tapi kalau dalam urusan perbedaan dunia, dalam masalah-masalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, nggak usah kita perdebatkan. Itu selera masing-masing. Ini yang harus kita perhatikan supaya apa yang kita dapat dari guru-guru kita itu manfaat. Yang pertama tuh syaratnya tuh sama itu tidak akan hasil kecuali bimahabbatil ulama. Yang kedua wal ikhtilati ma'ahum, bergaul dengan mereka, wal mujalasati lahum, dan duduk dengan mereka. Jadi nggak bisa lewat YouTube doang. Ada orang ngaji, gue ngapain majelis taklim, orang YouTube banyak sekarang. Mujalasah dulu dong, kumpul dulu, hadir dulu majelisnya. Kalau di YouTube ya kita liatin, kita dengerin, itu hanya untuk menambah wawas, menguatkan apa-apa yang sudah kita lupa. Boleh kita dengerin tuh kiai-kiai di YouTube, ustadz-ustadz di YouTube. Yang penting sejalan dengan akidah kita. Tapi kalau pengen hasil benar-benar tuh manfaat benar-benar, ya ngaji. Yang pertama mahabbatil ulama, cinta sama ulamanya. Kemudian wal mujalasati ma'ahum, duduk bareng dengan mereka. Ya kayak begini modelnya. Baru hasil. Lalu yang ketiga wal istifsari minhum, wajib meminta penjelasan dari mereka. Kalau memang nggak jelas, tanya. Jangan nggak paham dipaham-pahamin, nanti malah salah paham. Baru hasil tuh, walaupun cuma simai, ya walaupun cuma apa? Hanya mendengar, nggak kasbi. Wa yajibu, dan wajib 'alal muta'allim, bagi orang-orang yang sedang belajar. Kita ini semua termasuk yang ngomong juga lagi belajar. Gak ada orang yang boleh merasa bahwa dirinya alim, gak boleh. Ana khairum minhu itu bukan kalimat manusia tuh. Kalimat siapa bu? Pak Belis. Mang Belis. Aku lebih baik dari kamu, itu bahaya. Nah, kita ini semua masih belajar. Orang yang mau belajar itu ayyanwiya, wajib harus berniat bitahsilil ilmi, dalam menghasilkan ilmu. Yang pertama niatnya adalah ridallah ta'ala, ridhonya Allah subhanahu ta'ala. Makanya setiap mau mulai pelajaran baca Fatihah itu diantaranya di dalamnya ada niat tuh. Wa ala ma nawa salafun salih, dan sebagaimana niat-niat orang-orang saleh terdahulu. Kita kadang-kadang hadir majelis lupa niat. Kita kadang-kadang mau ngaji lupa niat. Diingetin sama guru, wa ala man nawa salafun salih, dan sebagaimana niat-niat orang saleh terdahulu. Insyaallah orang saleh terdahulu niatnya benar. Betul enggak? Hadir majelis pengen dapat ilmu yang barokah, pengen dapat ridha Allah. Yang kedua waddarul akhirah, ngaji pengen mendapatkan keselamatan di akhirat. Pengen dapat keselamatan di akhirat. Niatnya itu tuh. Ngaji majelis taklim ukhuwah Islamiyah atau majelis yang lain. Yang pertama pengen dapat ridha Allah. Yang kedua pengen selamat di akhirat. Wa izalatal jahli, dan niat ingin menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya, wa an sairil juhali, dan dari orang-orang bodoh lainnya.
pengen menghilangkan kebodohan dalam urusan agama yang terpenting. Biar saya lebih paham masalah wudhu, biar saya lebih paham masalah bersuci, biar saya lebih paham tentang masalah sholat, biar saya lebih paham tentang masalah tafsir Al-Quran, biar lebih paham tentang masalah hadis-hadis Nabi, agar saya tidak jadi orang bodoh. Tuh niatnya begitu. Wa ihya ad-dini, kemudian niat untuk menghidupkan agama. Niat menghidupkan agama. Karena agama kita ini hakikatnya mati kalau kita nggak punya ilmu agama. Contoh, dalam satu rumah tangga suaminya nggak ngerti rukun sholat, istrinya nggak tahu cara sholat, anak-anaknya nggak tahu semua urusan agama. Mati nggak tuh agama dalam rumah tangga? Mati. Jadi niat kita ngaji pengen ngidupin agama, biar agama kita hidup. Menghidupkan agama dari diri sendiri. Caranya ya nuntut ilmu. Selama masih banyak pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah dan majlis-majlis ta'lim yang ngajarin ilmu agama, itu adalah cara paling jitu menghidupkan agama. Dan majlis-majlis ini termasuk syiaruddin, syiarnya agama. Jadi syiar agama itu masjid, sholat berjamaah, nuntut itu syiar. Bukan cuma sekedar rame-rame acara, bukan. Tuh syiar agama itu adalah hal-hal yang dipertahankan dengan ilmu agama. Itu syiarul agama. Dan terakhir wa ibqa al-islam bi'ilmi, niat mempertahankan Islam dengan ilmu. Mempertahankan agama gak ada cara lain kecuali hanya dengan memiliki ilmu agama. Bagaimana kalau kita nggak punya ilmu, ya berantakan agama kita, rusak agama kita, hancur agama kita. Nah niatnya itu tuh. Yang pertama pengen dapat ridha Allah, kemudian yang kedua pengen selamat di akhirat, yang ketiga menghilangkan kebodohan, yang keempat ingin menghidupkan agama, dan yang kelima ingin mempertahankan Islam dengan ilmu. Itu syaratnya niat menuntut ilmu biar dapat ilmu wa yanwiya, kemudian juga dia berniat bihi, dengan menuntut ilmu asyukra, sebab karena bersyukur, ala ni'matil aqli, atas nikmat akal. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi orang gila, enggak jadi orang pikun. Maka cara bersyukurnya itu adalah dengan cara ini, menuntut ilmu agama. Karena syukur itu butuh implementasi, syukur itu butuh perbuatan, syukur itu butuh pembuktian. Gak cukup dengan ucapan alhamdulillah. Nah, kata Imam Ghazali kan syukur itu syaratnya 3. Yang pertama syukur fil qalbi, dalam hati. Artinya tidak pernah meyakini apa yang kita miliki hari ini milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi, semuanya milik Allah, akan balik lagi sama Allah. Tuh orang bersyukur tuh, yakin dan dia menyadari apa yang dia miliki bukan miliknya. Itu orang syukur. Tapi kalau masih yakin ini punya saya, itu punya saya, bukan orang syukur. Walaupun alhamdulillahnya sampai menyon, tapi hati masih menganggap rumah ini punya saya. Belum bersyukur. Mobil ini punya saya, semua titipan Pak. Betul nggak? Kalau orang sudah menyadari semua cuma titipan Allah, akan kembali sama Allah, maka dia nggak bakalan punya sifat sombong. Kayak tukang parkir. Tukang parkir di lahan parkirnya banyak nggak mobilnya Pak? Dari Mercy, Alphard, segala macam ada. Ada nggak tukang parkir petentang-petenteng? Ngomong sama tetangganya, mobil gua banyak no. Kenapa dia nggak pernah sombong? Karena dia sadar sesadar-sadarnya itu bukan punya dia. Betul kan? Nah kita kalau sadar nih, hidup ini bahkan bukan cuma harta, sampai mata kita, hidung kita, mulut kita, bahkan ruh kita bukan punya kita. Satu ketika yang punya pengen ngambil, selesai semuanya. Ya, nggak ada yang bisa nahan-nahan tuh kalau Allah pengen ngambil semua.
Makanya syukur yang pertama kata Imam Ghazali dalam hati dulu tuh. Ketika Nabi Sulaiman mendengar pasukan semut, wah, memuji-muji beliau, kemudian pasukannya yang lain, tentaranya yang lain memuji-muji Nabi Sulaiman, kau hebat luar biasa, sepertiga bumi kau miliki, pasukanmu banyak dan lain sebagainya. Apa Nabi Sulaiman katakan? Hadza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah dari Allah yang Allah menitipkan kepadaku, dan Allah menguji kepadaku atas anugerah ini, liyabluwani aashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau aku sebaliknya menjadi orang kufur. Nah, jadi syukur yang pertama adalah syukur masuk dalam hati. Setelah di dalam hati baru diucapkan tuh dengan apa? Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah, Pak? Segala puji lillah, milik. Berarti kalau kita dipuji cakep amat, berarti hakikatnya cakep itu lil. Kaya amat, hakikatnya lil. Ya, paham nggak tuh makna alhamdulillah tuh? Hakikatnya ketika kita memuji segala sesuatu, kembali tuh pujian kepada siapa? Yang punya. Tuh orang pinter amat ya, alhamdulillah. Nah, kalau dia paham makna alhamdulillah, berarti dia menyadari bahwa pinternya saya bukan dari saya, Allah yang kasih, Allah yang titipin. Satu ketika kalau Allah mau cabut, pinternya bisa nggak? Ya nggak usah susah-susah, diputusin aja satu uratnya di sini, langsung ceringas sendiri. Betul. Jadi ketika kita dipuji alhamdulillah, maknanya ini bukan punya saya, lillah, milik Allah. Lillah, milik Allah. Nah, mulai lumayan di pengajian nih. Yang ketiga, yang terakhir baru syukur bil arkan, syukur bil afal, syukur dengan ya, kalau dikasih harta, syukur dalam hati, ini harta milik Allah, kita ucapkan alhamdulillah, lalu buktikan dengan perbuatan, jangan sedekah, bayar zakat, anak yatim, fakir miskin, baru syukur beneran. Kalau cuma alhamdulillah doang mah burung beo juga gampang ucap alhamdulillah. Nah, kayak gitu datang. Ya. Nah, termasuk kita ngaji ke sini, ini dalam rangka bersyukur Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita nikmat akal, nikmat pikiran. Ya, jangan salah niat. Wasihhatil badan, dan karena kita diberikan nikmat sehat badan. Mau dibawa kemana sehat kita kalau bukan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini masih sehat, panjang umur, napas gak ngap-ngapan, walaupun pakai masker masih bisa lari, berarti kan sehat bener tuh. Betul. Cara syukurnya gimana? Hadir majlis. Cara syukurnya bagaimana? Sholat 5 waktu. Cara syukurnya bagaimana? Baca Quran. Cara syukurnya bagaimana? Zikir, itu syukur yang benar. Bukan cuma alhamdulillah doang, alhamdulillah zuhur lewat, subuh kesiangan. Alhamdulillah doang mah gampang. Jadi syukur gak cuma cukup mengucap alhamdulillah. La in syakartum itu maknanya ini nih. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, baru Allah akan la azidan, akan nambah tuh. Bahkan kalimatnya pasti, huruf lam masuk dalam kalimat fi'il mudhari' tuh. Pasti aku tambahkan. Ya. Masya Allah, ini guru kita nih. Dikit lagi ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu, ya cara bersyukur kita mendapatkan akal yang sempurna, badan sehat adalah dengan cara ibadah dan menuntut ilmu. Wala yanuya bihi iqbalun nas ilai wastijlab mata'id dunya wallahu a'lamu bissawab. Dikit lagi. Insyaallah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat afiat, panjang umur, dan Allah kasih kita manfaat dari apa yang kita kaji. Allahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.